Ya, shalom, selamat sore. Selamat kita berbakti kembali dalam acara ibadah kaum ibu. Puji Tuhan kalau sampai saat ini kita bisa bersama-sama tetap dalam kegiatan ibadah melalui online. Saudara, mari kita sama-sama akan mulai mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kembali diisi firman Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus Kristus buat kesempatan di sore hari ini. Kami menikmati semua karya-Mu yang sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Kalau sampai detik ini Tuhan, Engkau pelihara kami, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan buat kami, sehingga kami boleh mendapat kembali kesempatan dalam acara ibadah kaum ibu di sore hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kembali kami dinasehati oleh pesan-pesan firman-Mu pada sore hari ini. Roh Kudus mengurapi setiap kami, dimanapun kaum ibu berada. Tuhan ada di sana, Tuhan mengurapi, Tuhan melawat mereka, melawat kami semuanya pada sore hari ini. Kami akan persiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan sore hari ini, kita akan sama-sama belajar dengan sebuah tema, yaitu bangkit untuk memberikan kepastian. Tentunya di bulan April ini kita masih mengingat akan betapa Tuhan mengasihi kita dan juga karyanya betapa besar dalam hidup kita. Dia memberikan segala-galanya buat kita. Oleh sebab itu, biarlah kita sama-sama kembali di sore hari ini untuk juga mengingat kembali bahwa kebangkitan Kristus itu akan memberikan sebuah kepastian dalam hidup ini. Kita akan sama-sama mengawali dalam kitab Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-24, Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita akan baca dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 bagian A. Lukas 24 ayat yang ke-5 sampai 6 bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit, dan ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu." Ya. Saudaraku, kaum ibu yang dikasihi, puji Tuhan bahwa ayat ini menegaskan di kalimat yang ayat yang kelima bagian B di sana, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati. Dan juga disambung, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ya. Berbicara tentang kebangkitan, hal ini sudah tidak asing bagi kita semuanya. Kebangkitan itu adalah sesuatu yang harus kita ingat, harus kita senantiasa renungkan bahwa di dalam kebangkitan itu ada sebuah hal karya Kristus yang luar biasa di dalamnya. Ya, istilah kebangkitan itu kalau kita melihat dalam bahasa Latinnya, yang artinya bahwa resurrectio itu yang artinya bahwa dibangkitkan. Jadi istilah kebangkitan juga di dalam perjanjian baru itu berarti melepaskan tubuh dari kematian. Yang artinya bahwa tubuh itu dihidupkan kembali.
Sungguh luar biasa bahwa Kristus ya mati, tetapi juga dia bangkit, ya. Dia bangkit dari kematian. Ini sesuatu yang memang tidak mudah untuk kita pahami, yang sebenarnya bahwa di dalamnya itu ada terkandung janji-janji yang luar biasa ya tentang kebangkitan Kristus. Saudaraku, ya dibangkitkan itu berarti dihidupkan. Ya dikatakan di sana tadi bahwa kebangkitan itu adalah melepaskan tubuh dari kematian atau tubuh yang dihidupkan kembali. Ya ada sebuah perubahan di dalam sesuatu yang hidup. Ya. Ada pertumbuhan di sana, juga ada sesuatu yang menghasilkan, ada hasil dari sebuah pertumbuhan, ya, dari sebuah perubahan itu ada sesuatu yang menghasilkan, yaitu menghasilkan sesuatu buah, di mana kehidupan itu akan terus ada. Ya, jadi hidup itu sama dengan ada terus. Jadi terus ada. Yesus hidup, ya itu akan kita bisa merasakan sampai sekarang. Dampaknya begitu luar biasa. Ada keajaiban-keajaiban ya yang timbul, yang terkandung di dalam sebuah kebangkitan Kristus. Yaitu bahwa kebangkitan itu memberikan sebuah pengharapan akan hari ini, hari esok, dan juga masa depan kita. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hal ini merupakan sebuah kepastian. Kita bisa merasakan bahwa kita hidup sampai saat ini itu oleh karena karya kebangkitan Kristus yang benar-benar dibuktikan dan nyata kita rasakan sampai saat ini. Hidup ini menjadi tidak sia-sia, ya. Di sana ada janji-janji yang luar biasa. Ya, dia menyertai, dia memelihara, bahkan dia memberikan janji keselamatan hidup yang kekal dalam hidup kita. Jadi ada janji keselamatan, ada hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, berikutnya ya, kita harus tetap ingat bahwa Yesus hidup, maut itu dikalahkan, kegelapan itu tidak ada lagi. Ya. Jadi saudara, artinya bahwa ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keputusasaan itu sudah tidak ada lagi. Ya, Yesus Kristus bangkit, melepaskan semua ikatan-ikatan itu. Ikatan rasa takut, rasa cemas, rasa bimbang, dan keputusasaan dalam hidup ini. Semuanya dilepaskan oleh karena kebangkitan Kristus. Saudaraku, peristiwa kematian atau kebangkitan Kristus itu merupakan sebuah wujud nyata, ya, yaitu tentang penggenapan kebenaran yang diajarkan oleh Kristus. Bahkan ada banyak nubuatan-nubuatan yang itu digenapi di dalam perjanjian baru. Ya, saudara, kita melihat beberapa contoh ya di sana bahwa penggenapan kebenaran ajaran-ajaran Kristus itu nyata di dalam nubuatan-nubuatannya. Kita melihat hal yang pertama, yaitu di dalam Matius 12 ayat yang ke-40 ya. Dituliskan di sana bahwa sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya, ini bagian daripada
nubuat-nubuat yang telah dituliskan di dalam Alkitab. Ya, tentunya di kitab Matius ini berbicara tentang salah satu tanda ajaib ya di Nabi Yunus, itu sebagai gambaran, ya, sebagai gambaran. Artinya adalah bahwa semua yang Kristus sampaikan tentang kematiannya dan kebangkitannya itu telah digenapi secara pasti dan secara tepat. Ya. Jadi semua nubuatan itu digenapi dan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa melihat dan kita bisa merasakan karya daripada kebangkitan itu sangat begitu nyata dalam hidup ini. Juga dituliskan di dalam kitab Injil Lukas, ya. Injil Lukas 24 ayat 6 bagian A. Injil Lukas ayat 6, Injil Lukas 24 ayat 6 bagian A. Demikian bunyinya, pernyataan ia telah bangkit adalah hal terpenting ya dalam kehidupan kekristenan. Ya, mengapa saudara? Tanpa kebangkitan Kristus, keselamatan hanyalah sia-sia. Ya, jadi ada proses dari sebuah kebangkitan, ya. Dari mulai kasih Allah begitu besar akan manusia, yaitu digambarkan yaitu kelahiran kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan juga kematian serta kebangkitan. Tiga hal ini ya tidak bisa dipisahkan karena tiga hal ini merupakan sebuah nubuatan semua. Ya, saudara, jadi di ayat di Lukas 24 ayat yang ke-6 bagian A, ya, ia telah bangkit dan adalah hal terpenting dari kekristenan. Ya, mengapa? Karena tanpa kebangkitan Kristus, ya, keselamatan hanyalah menjadikan sia-sia. Semuanya tidak ada gunanya tanpa karya kebangkitan Kristus. Ya. Demikian juga Rasul Paulus menegaskan di 1 Korintus 14 ayat yang 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya, ini satu bukti yang dituliskan ya di dalam kitab Rasul Paulus untuk mengingatkan bahwa ya seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara, juga dituliskan di pasal yang sama di ayat yang ke-17, 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya. Di satu pasal ini ada dua tekanan dan ini membuktikan betapa sangat pentingnya pemberitaan kematian dan kebangkitan Kristus itu harus diperdengarkan, saudara, kita harus paham dan tahu tentang dua hal ini, ya, karena itu adalah sebuah kunci sebuah kepastian hidup yang diberikan Tuhan buat kita sekalian, ya. Kemudian berikutnya saudara, kita juga melihat ya ada banyak orang yang masih meragukan ya, tentang kematian dan kebangkitan Kristus, khususnya tentang kebangkitan orang mati. Saudara, kita mungkin ada berbagai macam pertanyaan ya. Benarkah Kristus telah bangkit? Saudara,
itu sesuatu berita yang pasti, sesuatu berita yang benar-benar ya kita harus terima dan kita harus yakini benar dan tidak perlu kita sanksikan, tidak perlu kita ragukan, saudara. Ya, itu membuktikan bahwa di ayat yang kita sudah baca tadi, kubur yang kosong itu adalah sebagai bukti bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Di dalam Lukas 24 ayat 5 sampai yang ke-7 dituliskan di sana, Lukas 24 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, demikian bunyinya. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup, ya? Saya ulang ayat ini ya. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada lagi di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Saudaraku, ayat ini adalah ayat yang menjadi sebuah ayat kunci yang harus melekat dalam pikiran dan hati kita, karena ini adalah bicara tentang satu janji yang pasti untuk hidup kekal dalam setiap pribadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ya, saudara, peristiwa kebangkitan Kristus itu sebagai bukti bahwa hal itu harus dideklarasikan kepada dunia, bahwa tidak ada satupun kuasa yang dapat menghalangi kehendak dan rencana Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa menggagalkan tentang karya kebangkitan Kristus. Ya, jadi semua nubuatan itu telah digenapi, dan itu suatu bukti bahwa tidak ada rencana yang dapat digagalkan dari semua penggenapan janji Tuhan tentang kebangkitan Kristus. Siapapun manusia dan sehebat apapun hasil karyanya, semuanya itu pasti berakhir yaitu pada sebuah kematian. Ya. Jadi jelas manusia sehebat apapun itu akhir hidupnya adalah kematian. Tetapi beda dengan Kristus, ya. Berbeda dengan Kristus yang benar-benar karyanya tidak berakhir dengan kematian. Ia telah bangkit dan pada hari yang ketiga dia hidup. Kebangkitannya sebagai bukti bahwa kuasa maut dikalahkan. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi saudara, kebangkitan Kristus itu mengalahkan kuasa maut, dan maut tidak berkuasa lagi atas kehidupan Yesus atau Kristus. Ya. Dalam Roma pasal yang ke-6, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Dan ini ayat-ayat ini sebagai bukti bahwa apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, bahwa maut itu tidak berkuasa lagi atas kebangkitan Kristus. Saudaraku, dari semua yang kita pelajari pada sore hari ini, biarlah kita membangun iman, pengharapan dan kasih kita lewat kebangkitan Kristus. Di situ ada sebuah kepastian.
Ya, ada kepastian. Saudara, yang pasti bahwa Kristus bangkit memberikan pengharapan ya akan hari esok dan ada masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kepastian dari kebangkitan Kristus itu juga akan memberikan keselamatan di dalam penyertaannya, di dalam pemeliharaannya, dan di dalam penjagaan. Kita bisa merasakan hari demi hari kebangkitan Kristus memberikan keselamatan. Saudara, Dia menyertai, Dia memelihara, Dia menjaga hidup kita hari demi hari. Ya, itu semua Tuhan sudah buktikan jika kita ada sampai saat ini oleh karena kebangkitan Kristus. Ya, kemudian saudara, juga kebangkitan Kristus itu memberikan kepastian sebuah kehidupan untuk sekarang ini atau hidup masa yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi saya boleh memberikan kesimpulan pada renungan kita sore hari ini, khususnya di kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kristus telah bangkit itu sebagai bukti bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa atas seluruh apa yang ada di dunia, khususnya kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Dia berkuasa atas hidup kita. Ya, saudara, hidup ini sudah lunas dibeli oleh darah Yesus. Ya, sampai Dia memberikan satu kepastian lewat kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Itu hal yang sangat luar biasa bahwa kita memiliki Tuhan ya yang begitu memberikan janji yang besar. Dan tentunya saudara, semua apa yang akan kita dapatkan dari kebangkitan Kristus itu tidak lain ya, kita harus meresponi dengan satu kehidupan yang diubahkan, hidup yang tetap setia, hidup tetap taat, hidup sesuai dengan rencananya Tuhan. Ya, Tuhan punya waktu yang indah dalam hidup kita. Dia akan menyatakan hal-hal yang ajaib atas hidup kita jika kita tetap setia, kita tetap taat, dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Amin. Firman Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, kita akan sama-sama tutup dalam doa, dan kita percaya bahwa Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kesempatan di sore hari ini dalam acara ibadah kaum ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengingat bahwa karya-Mu yang begitu besar dan ajaib atas hidup kami, dan itu Tuhan buktikan bahwa hari-hari kami Tuhan peliharakan, hari demi hari Tuhan menjaga kami, membela kami dalam segala hal yang kami Tuhan hadapi dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Tuhan menolong dalam setiap situasi dan kondisi yang sulit sekalipun. Engkau ada Tuhan. Engkau menjadikan pengharapan dalam hidup kami satu-satunya. Dan Engkau yang akan memberikan kepastian akan semua janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Keselamatan dan hidup kekal Tuhan sudah jamin, dan Tuhan memberikan kepastian itu buat kami. Biar kami Tuhan tetap mengasihi-Mu, kami tetap
Tuhan hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami tetap hidup memuliakan nama-Mu. Terima kasih, berkati semua ibu-ibu kasih yang sudah mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini, dimanapun mereka semua berada. Tuhan pelihara mereka, lawatan Tuhan terjadi atas hidup mereka satu persatu. Dalam situasi dan kondisi apapun Tuhan, biarlah firman-Mu terus berbicara dan mengingatkan bahwa kebangkitan Kristus melepaskan semua dari rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, bahkan Tuhan hal-hal yang mungkin tidak bisa kami bayangkan, tidak bisa mampu kami lakukan. Kebangkitan-Mu Tuhan memberikan jalan keluar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah doa kaum ibu pada sore hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian.